Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-19. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas tiap-tiap orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Waktunya itu ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi habis daripada waktu zuhur masuk waktu asar, habis daripada asar masuk waktu maghrib, dan seterusnya. Jadi semua waktu yang ada yang kita berada di dalamnya itu semuanya adalah masuk dalam waktu salat. Hanya saja namanya yang berbeda, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi hari ini pengkajian kita itu masuk bab salat, di mana salat ini adalah salah satu daripada rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua sesudah syahadat. Jadi di sini salat ini menempati yang teramat penting. Memang semuanya penting, cuma ada yang dari kawan-kawan kita itu biasanya ada yang mencukupkan mereka itu hanya dengan ilmu ma'rifat. Sebenarnya ilmu ma'rifat ini hanya satu bab dari 5 rukun Islam. Jadi masih ada 4 bab lagi yang seterusnya itu. Ma'rifat itu bab tentang ma'budiyah, tentang ketuhanan, sedangkan bab yang ubudiyahnya atau penghambaannya itu ada 4 sisanya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang salat secara syariat. Seterusnya salat secara tarikat, salat secara hakikat, salat secara ma'rifat, dan salat secara sir. Jadi hari ini kita bab salat secara syariat. Salat secara syariat ini yaitu yang dimulai daripada takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang ia adalah salat zahir atau kedudukannya pada batang tubuh kita. Yang rukunnya itu ada 13 perkara. Yang 13 itu yang pertama itu niat, kedua berdiri betul. Ada yang menyatakan berdiri betul dulu kemudian niat. Ada yang sebaliknya. Kemudian yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima ruku disertai dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal disertai dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud disertai dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara sujud disertai dengan tumakninah. Yang kesembilan itu duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca salawat. Yang ke-12 salam yang pertama. Yang ke-13 tertib atau berurutan. Jadi kita mulainya dengan niat dulu. Kemarin saya katakan niat itu adalah iradat Allah, yang kata Imam Nawawi. Iradat daripada Allah yang martabatnya itu pada alam lahut atau alam ketuhanan, atau disebut juga alam ahadiyah. Dari sana niat itu datangnya, yang ada yang kita miliki. Jadi niat itu hakikat daripada niat adalah iradat Allah yang kedudukannya pada kita itu terletak pada hati. Yang perincian dari itu tadi dari alam lahut atau dari alam ahadiyah atau dari alam ketuhanan atau yang disebut sirul khafi, dia itu disebut juga hakikat zat yang adanya itu pada setiap yang maujud atau pada diri kita, dan
tidak hanya pada batin kita namun di luar dari diri kita. Sebenarnya itu Tuhan itu bukan hanya pada batin hamba tetapi di luar hamba pun ada, yaitu dia meliputi pada sekalian yang maujud dan dia ada di dalam sekalian yang maujud dan dia ada pada sekalian yang maujud dan dia beserta pada sekalian yang maujud. Semuanya itu tidak lepas daripada ketuhanan. Sebagaimana Rasulullah waktu Mi'raj, beliau yang dikatakan bertemu. Padahal bertemunya itu bukan bertemu berhadapan seperti kita yang begini. Bukan. Itu kalau tidak dirumuskan sebenarnya bisa bahaya itu. Karena bertemu di sana bukan berhadapan. Karena Maha Suci Allah dari bertempat. Dikatakan di sana itu ada suara, namun suara tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, dan tidak juga di tengah gitu. Karena memang Tuhan itu tidak bertempat. Jadi kalau yang di kiri kanan muka belakang atas bawah itu simbol daripada meliputi. Meliputi pada kiri kanan sebenarnya begitu. Di kiri di kiri ada, di kanan ada, itu yang maksud meliputi. Di dalam ada, di luar ada, dan pada sejaratul yang mewujud, setiap keadaan yang mewujud disitulah dia ada. Mesra meliputi. Meliputi baik luarnya ataupun dalamnya. Makanya kemarin niat itu saya katakan turun kepada sir kita. Nah, pada sir kita itu. Sir kita itu bisa dikatakan kalau yang di dalam kayak saya katakan kemarin itu di dalam fuad ada yang seperti gelembung, yang kosong itu. Nah, itu. Yang kosong itu ada yang di dalam diri kita dan ada yang di luar diri kita. Kemudian dari sana itu tadi turun dia kepada sir kita. Sir kita itu bisa juga dikatakan hati nurani, bisa juga. Jadi kita itu ada punya hati jasmani, ada hati nurani. Biasanya hati nurani ini sering dikatakan orang pada waktu pemilihan, ya kan? Pilihlah dengan hati nurani gitu. Sebenarnya kalau hati nurani itu beda dengan hati yang jasmani itu. Kalau hati jasmani itu ada yang mengatakan itu adalah rumah setan yang bernama setan khanas. Itu kalau hati nurani itu dia hati rabbani, hatar. Dia jikalau mencintai maka dia mencintai dengan tulus, itu hati nurani itu. Dia mencintai tanpa pamrih. Dia tanpa ada udang di balik batu. Kemudian dari sana itu tadi melengkapi pada hati kita dan hati kita itu beserta dengan perbuatannya gitu kemarin. Jadi saya akan membagi, bukan saya tetapi di dalam kitab-kitab itu niat itu ada 4 di dalam hal mukaranah atau membarengkan. Di dalam niat daripada salat ini itu wajib dimukaranahkan pada ketika mengucap takbiratul ihram. Di situ meletakkannya. Jadi niat itu mengucap takbiratul ihram itu meletakkan niatnya itu di antara alif Allah dan ra akbar. Pada ketika mengata Allah mulai dari sana, di sana meletakkan niat. Karena niat ini diletakkan di awal pekerjaan yang dimulai daripada takbiratul ihram tadi dan diakhiri salam, yaitu salat syariat. Jadi di awal sana meletakkan niat. Dan ini wajib dimukaranahkan, dibarengkan dengan pekerjaan awal. Pada ketika mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar itu di situ kalau yang biasanya kita dengar itu di situ yang fardunya ada 3.
yaitu kasat, ta'rad, dan ta'yin. Jadi sebenarnya niat itu sebenarnya sebelumnya itu seluruh pekerjaan yang dari awal sampai akhir itu kita letakkan pada niat Allah dan Akbar. Pada kalimat Allahu Akbar maksudnya dimulai dari alif, di situ mulai meletakkan, makanya biasanya ada yang lama Allah, di situ ada yang meletakkan niat Allahu Akbar. Itu selesai perincian, namun yang dari semua itu dihimpun kepada rukun kalbi, kauli, dan fi'li. Karena rukun yang 13 itu terhimpun kepada rukun kalbi, kauli, dan fi'li. Kemudian dihimpun lagi kepada kasat, ta'rad, ta'in. Begitu, jadi lebih ringkas. Jadi yang diletakkan di dalam itu niat itu meletakkan atau memulai niat itu di dalam Allahu Akbar itu kasat, ta'rad, dan ta'in. Kasat itu menyinghaja, ta'rad itu adalah fardunya, ta'in itu adalah nyatanya waktunya atau waktunya. Jadi ku sengaja salat fardu maghrib umpama waktunya itu cukup. Allah ku sengaja salat fardu maghrib. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan niat itu bukan yang usalli fardal maghrib salah sarakaatin adaan lillahi ta'ala, itu lapas daripada niat, itu kedudukan atau hukumnya itu hanya sunat bukan fardu. Yang fardunya niat, niat itu letaknya di dalam hati yang sumber dari zat yang ahad. Jadi dari sana turun kepada kita lalu disitulah niat. Jadi bagi orang awam mereka mengatakan niat itu adalah pada ketika mengucap usalli farda subhi rakaataini lillahi ta'ala. Sebenarnya itu bukan niat, itu lapas niat, dan itu bukan daripada rukun yang 13. Jadi seandainya tidak mengucap itu tidak mengapa. Yang penting ada niatnya. Jadi memang ada yang langsung Allahu Akbar. Jadi untuk orang awam jikalau tidak mengerti tentang yang meletakkan mukaranah niat di awal ini, maka tidak sah salatnya karena rukunnya tertinggal. Jadi ada yang mengatakan itu begini, di kata-kata di dalam hati. Begitu. Ada yang mengatakan saya ini memang tingkatan, itulah yang dinamakan tingkatan urifiyah. Namun sebenarnya tingkatan urifiyah ini adalah itu mengukuhkan dengan hati. Sebenarnya menghimpun yang 3 itu ingat pada ketika mengata Allahu Akbar. Kalau di kata-kata begini, Allah aku sembahyangkan fardu maghrib Akbar, bisa, itu sudah sah. Allah aku sembahyangkan fardu subuh Akbar, sudah 2 rakaatnya tidak wajib disebut. Ku sengaja atau aku sembahyangkan fardunya dan waktunya itu. Itulah yang dinamakan niat muqaranah urifiyah. Kemudian yang tingkatan di atasnya lagi itu namanya muqaranah bastiyah. Bastiyah ini bukan mengata di dalam hati. Bastiyah ini mengatakan atau menghujat dia kepada niat urifiyah. Jikalau dikata dengan hati itu, maka niat itu tidak sah karena mengulang-ulang niat. Jadi sebenar-benar niat itu sebenarnya bukan kata-kata hati. Ini sebenarnya rame di tempat saya itu. Ada yang mengatakan kata-kata hati itu menurut fikih begitu. Memang menurut fikih juga yang seterusnya ini. Ada yang mengatakan itu kehendak hati atau lintasan hati, MBS. Jadi dia itu cukup terlintas tanpa dikata-kata. Sebenarnya begitu. Cukup terlintas Allah ini bagi yang sudah mahir mudah. Tapi yang bagi
baru belajar itu biasanya ya memang harus dikukuhkan dulu dengan kata-kata. Tapi bagi orang yang sudah mahir, ini katanya tidak tidak sah ini karena mengulang-ulang itu. Niat itu diulang kembali. Padahal niatnya memang sudah ada. Niatnya memang sudah ada kan dari awal. Dari awal itu niat itu kepada sebelum kepada hati kita itu sebenarnya apa itu azam, cita-citanya ada sudah. Tetapi karena belum pada pelaksanaannya maka tidak disebut niat. Cita-cita itu azam yang dari alam sir kita itu masuknya disebut azam itu. Jadi di situ belum masuk niat. Karena niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Mengkasat sesuatu atau menghendaki atau mengingini sesuatu beserta dengan memperbuatnya. Jadi dengan perbuatannya, dan makanya dibarengkan di awal perbuatan. Ini yang dinamakan niat bastiah itu. Oh, bastiah apa tauziah? Tauziah rasanya. Jadi itu kata-kata hati. Tauziah itu kata-kata hati. Bukan tauziah itu kehendak hati. Jadi cukup terlintas atau ingat saja. Nah, sebenarnya yang dari awal itu pun ingat saja sebenarnya, tidak ada yang dilintaskan, teringat saja. Tidak ada yang dikatakan, teringat saja sebenarnya begitu. Teringat dengan yang tiga itu sudah, itu ada semuanya. Dari yang tiga itu semua 13 rukun itu sudah kita letakkan pada niat. Kemudian yang bastiah tadi kan uripiyah, tauziah, bastiah begitu harusnya. Ya. Silap ini antara dua ini saya. Yang penting kaifiatnya ya. Kemudian yang ketiga itu mempunyai syarat. Ini sering dikatakan juga niatnya para wali. Kedudukannya. Dia punya syarat, dengan syaratnya itu fana. Ini kalau tidak mengerti tauhid atau tidak ma'rifat ini akan sulit. Makanya ini orang-orang khusus yang bisa memakai niat ini. Niat bastiah ini orang-orang khusus. Jadi harus orang yang ma'rifat, karena dia harus memfanakan diri. Pada ketika mengata Allah, pada ketika Allah itu saja sudah langsung semuanya Allah. Maksudnya zat kita, sifat kita, asma kita, dan af'al kita, kita panakan kepada zatnya Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, dan perbuatan Allah. Pada ketika Allah, ada yang mengatakan begini, Allahu Akbar. Allah itu namanya, hu itu orangnya, akbar itu kebesarannya ini. Kemudian baru begini, akbar, baru dipeluk ini. Jadi pada ketika takbir itu mana, pada ketika salam itu baka kembali naik, pada ketika salam turun. Jadi kenapa demikian harus fana itu? Apakah itu kenapa kalau yang memfanakan diri itu masuk di dalam niatnya sudah, jadi mereka mengatakan itu secara otomatis. Maksudnya otomatis itu tanpa dimasukkan lagi, dia masuk dengan sendiri, karena dia itu niat itu daripada alam lahut atau zat, dan si kitanya ini tadi fana kepada alam lahut, kepada zat, otomatis sudah memiliki niat itu. Nah itu karena teriring kepada orangnya, maksudnya teriring kepada orangnya itu maksudnya seseorang yang menyembah nama, maka sebenarnya tidaklah dia itu menyembah nama.
tetapi dia tersembah yang punya nama. Karena hak zat itu atau hak subhanahu wa ta'ala itu tiadalah ia bercerai dengan segala namanya. Yang bisa tersembah nama itu adalah mereka yang tidak mengenal. Sama halnya Anda memuji saya, memuji nama saya, itu sebenarnya yang kena itu saya. Jadi semuanya itu tidak ada yang lepas daripada zatnya. Begitu. Jadi jikalau man abdal asma dunal makna bahwa kafirun atau bahwa musyrikun bahwa munafikun itu sebenarnya itu hanya bagi orang yang tidak mengenal. Kalau bagi orang yang mengenal tidak mengapa. Bahkan bagi orang yang mengenal mengakui dirinya pun itu tidaklah syirik. Siapa yang maujud? Saya yang maujud. Tidaklah syirik karena dengan pengenalan itu tadi otomatis dirinya terganti. Makanya dari terganti ini langsung niat itu otomatis masuk. Karena niat dari zat kemudian kembali kepada zat itu langsung memiliki niat. Ini agak rumit sebenarnya. Saya pun menjelaskannya agak susah ini. Jadi harus memiliki syarat fana dan di sini harus ma'rifat sebenarnya. Jadi tidak mengapa langsung Allahu Akbar, langsung tidak mengapa karena ini bermodalkan ma'rifat, tetapi dengan jalan atau cara atau kaifiatnya pada ketika Allah itu langsung fanakan semuanya. Allah hanya Allah yang ada. Makanya berdiri alif, ruku lam awal, ya kan? Sujud lam akhir, duduk hah. Jadi itu rasamnya Allah. Jadi semakin salat ini sebenarnya semakin mengesahkan Allah, semakin mengesahkan Tuhan kita. Jadi salat itu sebenarnya kalau bagi orang yang sudah ma'rifat atau bertauhid dia tidak lagi bermakna menyembah. Karena yang menyembah dan yang disembah, kalau seandainya ada pertanyaan siapa yang menyembah, siapa yang disembah, yang menyembah ia yang disembah ia yang menyembah. Jadi di sini bermakna mengesahkan, mengesahkan wujud dirinya, dirinya yang mengesahkan wujud dirinya. Jadi di dalam keesaan itu maksudnya tunggal, hanya dia yang ada, yang menyembah tidak ada, yang disembah pun dia yang menyembah itu tadi. Jadi di dalam keesaan esa ini boleh dua, boleh tiga, boleh banyak, itu esa. Semuanya adalah tunggal dia. Gitu. Jadi di dalam hal ini kalau ada yang menghujat lagi, katanya kalau sudah esa mengapa diesakan lagi? Itu kan supaya yang orang itu menghindari daripada salat dengan ilmu ma'rifat yang pemahamannya salah, ini ingin lepas kewajiban salat. Jadi kalau sudah esa katanya kenapa lagi diesakan? Sebenarnya kalau sudah betul-betul esa itu bukan mengesahkan lagi namanya. Jadi bagi orang yang paham keesaan ini lebih meningkat lagi, justru disitulah lambang keesaan seseorang. Jikalau dia benar-benar esa, dia ada lambangnya. Kalau itu benar-benar cicak, maka dia akan bersuara cak 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 itu. Biasanya bagi para yang pengenalannya tanggung, di situ dia takutnya pada ketika aku sembahyangkan. Ini katanya aku yang sembahyang, ini syirik. Di situ. Padahal akuan ini kalau diri kita sudah ma'rifat, maka itu akuannya. Akuan kita terganti. Jadi bukan pada pengakuannya yang dipindah diganti, tetapi pengetahuannya. Kalau mereka itu tidak berani salat karena takut mengakui, sedangkan di luar dalam pekerjaan lain itu
berani dia mengakui ini uang siapa, uang, coba bilang uang bukan uang dia, kalau kita ambil, kalau benar tidak marah bisa, tetapi mereka tidak selaras karena pengenalannya tidak sampai atau tanggung. 25. Jadi justru disitulah keesaan orang yang sebenarnya bertauhid atau orang-orang yang paham tauhid sebenarnya itu tiadalah mengapa, tiadalah merusak jikalau dia mengakui aku yang sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu sesungguhnya salatku tiada mengapa. Jadi akuan dia juga karena kitanya sudah terganti dengan ilmu ma'rifat. Jadi pada ketika Allahu Akbar itu sudah otomatis. Sebenarnya bukan hanya saja pada pada kita fana itu pada ketika mengata Allahu Akbar, namun dari sebelumnya sudah, cuman pada ketika itu langsung juga karena niat itu tadi sebenarnya seterusnya, karena niat di alam azali itu dia tidak bermasa, dia terus, kalau Allah itu ada terus, kalau Allah itu berkata terus itu. Jadi kalau kita ma'rifat ini sebenarnya ma'rifat itu cuma satu kali saja, sisanya kita apa itu namanya, nggak bisa saya ini bahasa Indonesianya Pinando itu ya, kenal itu apa itu. Jadi sekali makan roti selamanya itu rasa roti begitu. Terus kita yang seterusnya yang terakhir itu majzubiyah, mukaranah majzubiyah, majzub. Ini semuanya ini makam baka ini lebih lagi dan saya lebih condong ini. Memang kalau orang panah itu sebenarnya mestinya harus panah itu kepada baka, tidak bisa mempanahkan itu kalau tidak kepada baka, lalu si baka itu yang ada, itu tadi yang saya maksudkan. Panah ini kepada baka, jadi bakanya kemana, jadi kasat itu kepada PL, ta'arat itu kepada PL, ta'yin itu pun kepada PL, begitu ini majzubiyah ini. Mukaranah majzubiyah itu semuanya kepada PL, pada kenyataannya, pada pekerjaannya. Jadi niat itu kedudukan fananya, bakanya itu kedudukan pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu sebenarnya adalah keadaan niat yang nyata atau orangnya yang disebut dengan niat itu. Makanya semua niat atau semua pekerjaan begitu ya, itu sudah dengan niatnya. Tidak ada pekerjaan itu yang tidak dengan niatnya, terkecuali memang mengigau. Apa itu mengigau ya? Yang orang tidur bisa berjalan itu. Nah, itu mungkin tidak niat, atau mabuk mungkin tidak ada niatnya. Nah, atau tak sengaja jatuh, mungkin jatuh itu tidak ada niatnya. Kalau niat itu maksudnya ada niat, maksudnya disengaja, perbuatan yang sadar maksudnya. Makanya tidak sah salat orang yang tidak sadar, mabuk tidak sah. Jadi semuanya kepada PL. Kasat itu yang dimaksud kepada PL itu bagaimana? Itu tadi yaitu pada ketika memperbuat Allahu Akbar, di situ langsung dengan niatnya. Kemudian ta'aratnya fardunya pada ketika kita meninggalkan pekerjaan yang lain dan berdiri di dalam salat, itulah fardunya. Ta'yinnya jikalau kita itu uh, tengah hari salatnya itu jelas waktunya waktu zuhur.
Kalau jam 4-an itu berarti itu ta'innya asar. Itu otomatis dengan sendiri menyatakan di situ. Apalagi ditambah dengan usolli fardal maghrib bisa rakaatin adaan makmuman lillahi taala, di situ dinyatakan pada ketika menyatakan itu maka memadai saja dengan niat itu, niat perkataan itu. Dia menyatakan itu saya ini salat uh, menyinghaja menyinghaja dengan sadar, maksudnya salat maghrib, fardu maghrib, itu dinyatakannya berarti di situ niatnya. Jadi memadai memang niat itu dengan dilapaskan bagi yang mengerti. Tetapi bagi orang awam tidak sah itu. Tetapi bagi orang yang khawas, maka pengucapan kalimat niat yang hukumnya sunat itu sebenarnya menyatakan niatnya, kenyataan daripada niat. Jadi kenyataan daripada niat itu adalah keadaan perbuatan fi'il. Contoh, saya mengangkat tangan. Ini sebenarnya saya mengangkat tangan ini sebenarnya dari tadi sudah ada ingin mengangkat tangan. Jadi beserta dengan niat. Begini. Tidak ada yang tanpa niat nih, semuanya dengan niat. Jadi inilah kenyataannya. Jadi pada ketika kita berdiri salat, pada ketika kita mengangkat takbir itu sudah. Makanya innamal a'malu binniyah itu sesungguhnya semua amal itu binniyah beserta dengan niatnya. Tetapi kalau di umum biasanya sahnya amal itu dengan niat begitu. Jadi ada dua pemahamannya, ada secara hakikatnya, ada secara syariatnya. Jadi secara syariatnya itu harus ada niat. Padahal semuanya itu ada dengan niatnya. Sebagaimana semua itu yang tajali ini dengan yang azalinya. Begitu. Atau roh ini, jasad ini sudah pasti dengan rohnya. Tidak mungkin bergerak jasad ini kalau tidak dengan rohnya. Jadi roh yang bergerak tetapi kenyataannya kepada jasad. Sama ini sama. Benarnya begitu. Atau la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ini sama. Langsung, bukan Allah yang menggerakkan. Jadi sebenarnya bukan dalil itu yang diobok-obok atau diralat, tetapi orangnya yang diralat. Sama innamal a'malu binniyat itu sebenarnya semuanya sudah dengan niat. Nah, ini waktu juga mudah-mudahan bisa dipahami. Jika dalam penyampaian saya ada yang kurang memuaskan, ya, memang ini dari kelemahan saya dan dari kedangkalan ilmu saya juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.